dan tidak menghampiri diri kita. Nikmat itu banyak Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tapi nikmat yang paling mahal untuk kita saat ini masih tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak memang jalan dan caranya. Di antaranya seperti agenda kita saat ini bermajelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah berikan senantiasa keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebih kalau tidak salah saya dah sebulan lebih Pak ya, kita tidak saling bertatap wajah. Karena memang kebetulan lagi-lagi saya sudah mendapat permintaan dari jadwal Ramadan. Baru beliau Ustadz Sulaiman baru memberitahu, akhirnya sudah terisi semua. Jadi saya sekali lagi mohon maaf. Untuk ke depan mungkin Ustadz Sulaiman, mungkin dari hari ini boleh di booking memang. Ya. Masya Allah. Jadi memang seharusnya kata beliau prioritas masjid kita Ustaz. Iya. Karena memang saya sendiri tinggal di sini, bertempat di sini, dan saya anggap memang ini masjid saya juga. Ala kulli hal, berselang 1 bulan lamanya kita tidak bertemu, namun Allah lah yang mempertemukan kita kembali pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Dan mudah-mudahan kita keluar dan pulang ke rumah nanti membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebelumnya juga saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Karena memang masih suasana lebaran Pak ya. Apalagi di Pontianak nih kata orang lebaran tuh sebulan. Betul Pak? Lebaran orang Pontianak itu katanya sebulan. Bahkan yang uniknya lagi, orang kita nih punya istilah di bulan Syawal ini, di lebaran. Sebagaimana Rasulullah memberikan kabar kalau di bulan Ramadan itu dikenal dengan 10 hari pertama itu namanya Syahrul Rahmah, bulan rahmat. Itu di bulan Ramadan. 10 hari kedua dikenal dengan Syahrul Maghfirah, hari-hari di mana ampunan Allah sangat dahsyat diberikan kepada kita. Dan 10 hari terakhir itu dikenal dengan Itqun minan nar, dijauhkan bahkan dijaga oleh Allah dari siksa api neraka. Nah ini orang kita juga tak mau kalah nih. Begitu masuk lebaran punya istilah juga nih Sabjul. Untuk 10 lebaran pertama itu biasanya dikenal dengan lebaran kebersamaan. Kenapa? 10 hari itu masih sama-sama keluarga. Yang dari luar kota masih ada, belum balik kampung. Kalau udah masuk 10 hari lebaran yang kedua, udah beda lagi sebutannya. Namanya lebaran kehangatan. Dah mulai itu, rendang, lontong dihangat-hangatkan. Semua makanan yang masih bersisa dihangat-hangatkan, kok tak ada basi. Itu juga 10 hari terakhir bulan Syawal, lebaran 10 terakhir. Itu biasa kita kenal juga, bahkan kita tahu bersama, lebaran perasaan namanya. Perasaan duit masih di dompet, perasaan rendang masih ada, perasaan kue ini masih ada, itu masih ada. Istilah orang-orang kita. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita yang kebetulan bulan lalu kita sempat sudah masuk di bab tentang at-targhibu fil jamaah wal imamah wat tarhib min at-takhalluf anil jamaah. Kita sudah bahas itu. Maka insyaallah malam ini kita masuk di bab baru yang bertemakan at-tarhibu
minat tatwil, tarhib, larangan minat tatwil. Tatwil itu kalau dari sisi bahasanya tawwala yutawwilu tatwilan, artinya memperlama, melama-lamakan gitu. Apa maksud ini? Nanti kita bahas dengan hadis-hadisnya. Wa man an ya'ummar rajula qauman wa hum lahu karihun. Dan larangan bagi seseorang yang menjadi imam bagi kaumnya. Ini masih perihal salat, yang dia menjadi imam untuk makmum-makmumnya, wa hum lahu karihun. Sementara jamaahnya itu, orang-orang yang menjadi makmumnya itu tidak senang dengan dia. Nah, seperti apa yang dimaksud dari tema ini? Mari kita masuk bersama di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, an Jabir radhiyallahu anhu qala shalla Mu'adun bi ashabihi al-isya fatawwala alaihim faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz idza amamta faqra bisyamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha, muttafaqun alaih. Jadi ini hadis yang pertama, ini terkait dengan perihal imam. Tidak bisa dipungkiri kita ni yang laki-laki khususnya, hampir semua kita ni imam, Pak. Tidak pun imam di masjid, imam di rumah untuk istri dan anak kita. Dan ingat, setiap kepemimpinan kita, imamnya kita di rumah dimanapun, itu kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian itu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian kelak di hari kiamat. Kita masuk kepada penjelasan dan tafsir hadisnya. Diceritakan dari Jabir radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala, Sayyidina Jabir mengatakan, shalla Mu'adz bi ashabihi al-isya. Bahwasannya pernah Sayyidina Mu'adz itu salat bersama para sahabat, dan itu salat isya. Siapa Mu'adz ini? Huwa ibnu Jabal al-Ansari. Mu'adz bin Jabal al-Ansari itu kunyahnya karena beliau memang dari kaum Ansar. Nah, perlu kita ketahui sahabat Nabi ini ada dua, Pak. Ada namanya Muhajirin, ada namanya Al-Ansar. Ansar ini memang penduduk Madinah yang menyambut orang-orang yang datang dari kota Makkah. Sementara orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, maka sebutan untuk mereka namanya Muhajirin. Nah, Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat Nabi yang dari golongan kaum Ansar. Kemudian kata Jabir, Mu'adz ini pernah sholat bersama para sahabat-sahabat. Siapa sahabat yang dimaksud di sini? Ai ahlu Quba, para penduduk Quba. Atau yang sholat biasa kita kenal ada istilah Masjid Quba. Kalau di sana itu ada Masjid Quba, jamaahnya pada saat itu. Kemudian apa yang dilakukan Mu'adz bin Jabal di dalam sholatnya ini? Fatawwala alaihim. Mu'adz bin Jabal ini ketika menjadi imam, mengimami orang-orang Quba ini, tawwala alaihim, tadi itu melama-lamakan. Maksud lama-lamakan di sini apa? Ai zada fil qiraah, dengan menambah daripada bacaan. Kalau di sini yang lebih enak kita pahaminya, ayatnya panjang. Nah, ini akan timbul pertanyaan sama kita nih. Berarti solat itu tak boleh lama ke? Nanti akan kita temukan jawabannya. Wahum jama'atun ghairu mahsurin. Ahlu Quba itu yang jadi jamaahnya Mu'adz bin Jabal ini adalah jamaah ghairu mahsurin. Orang-orang yang ghairu mahsur. Ghairu mahsur itu orang yang tidak ada kesepakatan dengan mereka. Orang yang tidak ada perjanjian sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan ghairu mahsur.
Kalau enaknya kita peribahasakannya, kalau zaman sekarang ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, masjid-masjid yang letaknya di pinggiran kota. Kalau saya ini yang paling sering kalau masjid daerah kota itu Masjid Al-Ikhlas, pas di depan KP itu Pak, yang jual-jual HP, depannya ada Masjid Al-Ikhlas. Di situ pas pinggir jalan sekali, pemukiman warga itu jauh. Bahkan jamaah kalau datang ke situ, saya tahu betul itu pakai mobil, pakai kendaraan, jarang ada yang jalan kaki. Adapun yang jalan kaki itu karyawan toko, karyawan ini dan itu. Nah, ini ciri orang yang ghairu mahsur, orang yang memang tidak ada kesepakatan dengan mereka, antara imam dengan mereka jamaah tersebut. Nah, beda halnya yang mahsur. Enaknya memahaminya gimana yang mahsur ini? Orang-orang yang memang udah tahu kalau di masjid itu ayatnya pasti panjang. Contoh kayak di pondok pesantren. Nah, saya kebetulan ngajar di Labbaik itu. Biasanya Kiai Misruki kalau sudah tikaf biasanya atau tarawihnya itu minimal 1 juz. Bahkan yang subhanallah, kalau saya tidak salah informasi Ustaz Jun, kemarin itu yang viral itu di Temboro, itu 1 malam 1 kali khatam ya Ustaz ya, kalau saya tidak salah, dengan durasi 8 jam khatam Quran 1 malam ketika tarawih. Jangan kita buat di sini nih Ustaz Sulaiman. Kecuali tadi mahsur, orang-orang yang memang sudah ada kesepakatan, orang-orang yang memang diberikan amanah untuk melakukan itu mahsur namanya. Nah, ahlu Quba ini kebetulan adalah orang-orang yang kita ibaratkan seperti masjid KP itu, Masjid Al-Ikhlas sana itu. Jamaahnya orang berdatangan yang memang tidak tahu kalau di masjid itu entah panjang entah pendek, yang tahu mereka ya biasa begitu. Nah, sementara sahabat Rasulullah Mu'az bin Jabal ini melamakan dengan membaca surah yang panjang di masjid tersebut. Nah, maka kemudian di situ ciri juga daripada orang yang ghairu mahsur itu walam ya'lam ridhahum bitatwil. Nah, enggak ada yang tahu dari jamaah yang datang itu apakah mereka ridho apa enggak kalau kita baca ayat yang panjang. Begitu. Jangan pula ketika kita baca ayat yang panjang di masjid yang memang bisa dikatakan ghairu mahsur tadi itu, kita panjangkan ayatnya, yang ada mereka ngedumel di belakang, bukan khusyuk di dalam sholat. Itu yang dimaksud. Wa kanu ahlu nakhil wa zira'ah. Nah, ini dia. Ahlu Quba ini kebanyakan ya, mereka itu profesinya nakhil, orang yang ngurus pohon-pohon kurma. Kalau bahasa kita petani, Pak. Nah, waziraah di sini sama, petani, tukang kebun begitu. Itu ahlu Quba. Jamaahnya mayoritas seperti itu. Nah, sama mungkin kalau kita ibaratkan sekarang ilustrasinya ya masjid KP itu. Orang pekerja-pekerja yang cuma bosnya mungkin ngasih waktu 5 menit boleh sholat. Ya, apalagi yang kerja-kerja mohon maaf dengan Cina, kita tahu bersama itu. Ada yang memang toleransi ngasih waktu untuk sholat kita dengan dibatasi. Ada juga yang tak ngasih sama sekali. Itu ada. Nah, kemudian wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kejadian itu ketika Mu'az bin Jabal jadi imam baca ayat yang panjang tadi, ada sahabat yang lapor sama Rasulullah. Ngadu sama Rasulullah. Diceritakan semuanya. Akhirnya apa tanggapan dari Nabi? Ini kata Rasulullah, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'az." Ini hadis pernah saya sampaikan dulu sebelumnya di pertemuan kita sebelumnya. Kalau bahasa kita bilangnya kata Rasulullah, "Ya Mu'az, ente mau buat fitnah?" Nah, makna fitnah itu luas, Pak. Bukan cuma fitnah itu bentuknya seperti sesuatu yang jelek saja, tidak. Musibah itu fitnah. Anak istri bisa jadi fitnah. Ayatnya jelas dalam Quran ada. Ya. Jadi makna fitnah ini luas. Dan yang lebih tepat dalam hadis ini, maksudnya apa? Jangan sampai si Mu'az jadi imam seperti itu, membuat fitnah untuk para jamaahnya. Akhirnya yang tadi mau sholat, tidak mau lagi datang ke masjid. Seperti itu. Ai muqi'an lahum fil fitnah bita'akhurihim 'anil jamaah ma ta'allamu min katatwil. Kata Rasulullah, maksudnya itu teguran untuk Sayyidina Mu'az.
Ente baca panjang-panjang sementara mereka tidak tahu kalau ente akan baca surah yang panjang, ayat yang panjang, begitu. Wa qad ishtaka Mu'adzan ahadu ashabihi mimma yutawwilu bihim faqala lahu alaihi salatu wassalam dzalik wa qawluhu ya Mu'az. Makanya Rasulullah panggilan dengan panggilan ya Mu'az itu nadahu tambihan lima sayulqihi ilaih wa tahdhiran lahu mimma fa'al. Jadi panggilan Rasulullah itu untuk teguran. Nah, ini untungnya juga sahabat Pak hidup zaman Rasulullah. Buat salah pun yang negor langsung Nabi. Mungkin kalau bisa dibilang sahabat tuh malah suka kayak membuat kekeliruan itu cuma sekedar biar ditegur sama Rasulullah. Ditegur sama Rasulullah itu merupakan suatu kebanggaan bagi seorang sahabat. Beda sama kita. Itu punya guru, ditegur sama guru dah merajuk, besok tak mau datang ke masjid. Tegur sama jamaah kita dah tak mau lagi datang ke masjid. Ini kita Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua di dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diceritakan dari sahabat Nabi Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Qala, Nabi bersabda, "Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif, fa inna fihimus saghir wal kabir wa dzal hajah, fa idza shalla wahda falyusalli kaifa syaa." Muttafaqun alaih. Riwayat hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Idza amma ahadukum," apabila kalian menjadi imam, mengimami manusia, falyukhaffif, kata Rasulullah. Artinya dari khaffafa yukhaffifu takhfif, meringankan, menyederhanakan, menyimpelkan solat kalian ketika jadi imam. Nanti kesimpulannya ada di akhir, kita akan sampaikan. Wa qauluhu, kemudian sabda Nabi berikutnya, fa inna fihim, karena sesungguhnya di dalam golongan jamaah yang solat bersama kalian itu as-saghir, ada golongan anak-anak kecil. Itu yang pertama. Kemudian wal kabir, ada golongan orang-orang yang besar. Yang besar di sini apa yang dimaksud? Badannya kah? Fisin, yang dimaksud diukur daripada umurnya. Banyak orang-orang tua, orang-orang sepuh. Nah, itu jadi perhatian bagi seorang imam ketika mengimami orang-orang di belakangnya. Wadal hajah, dan orang yang memiliki hajat, kata Rasulullah, harus diperhatikan. Ai sahibuha, artinya orang yang solat. Wa huwa min adfil am 'alal khasna. Ini sudah sesuai nih, Rasulullah nyebutkannya sesuai urutan atofnya itu, ya, huruf atofnya itu sudah sesuai dari saghir, kabir, wa zal hajah. Zal hajah ini umum. Artinya apa? Rasulullah menyebutkan zal hajah, orang yang punya kebutuhan apapun. Jadi tidak ada istilah kebutuhan dunia ataupun akhirat. Kebutuhan apapun kalau dia memang mendesak, maka jangan dilamakan ketika sholat. Bagaimana kita mengetahuinya? Itu tadi, biasanya identik dari masjid-masjid yang memang mahsur atau tidak mahsur tadi. Begitu. Kemudian wa qauluhu fa idza shalla wahdah. Nah, akan tetapi kalau misalkan kalian salat sendirian, kata Nabi, ai munfaridan, sendirian, au bi jama'atin mahsurin radin bitatwil. Ini dia. Atau salat berjamaah tapi dengan jamaah yang mahsurin, yang memang sudah ada kesepakatan, atau yang memang suatu tempat masjid yang udah dikenal, oh masjid itu kalau sholat
lama-lama suratnya begitu. Oh, itu masjid kalau imamnya baca pasti panjang surahnya. Udah dikenal seperti itu masjid itu. Nah, itu mahzur, termasuk mahzur. Kayak di mana Ustaz Jul kalau di sini? Al-Mana ya. Nah, termasuk juga kalau enggak salah ya Mujahidin termasuk Ustaz ya. Mujahidin, orang dah tahu. Makanya di Mujahidin tuh orang-orang yang udah tua-tua sekali, Pak, itu jarang ada. Karena mereka dah tahu tidak akan sanggup sholat lama di situ, begitu. Kemudian wa qauluhu kaifa syaa, kata Nabi, barulah kalian sholat sebagaimana yang kalian mau. Sholat sendiri silahkan, sholat berjamaah dengan jamaah yang tadi mahsur. Kayak di pondok itu mau tidak mau tuh santri itu tak bisa berontak tuh mau tidak mau kata kiainya satu juz di Temboro yang luar biasa. Satu malam satu kali khatam, luar biasa. Bahkan yang viral ini kan kebalikannya. Kalau di Temboro itu terkenal durasinya khatam satu Quran satu malam 8 jam. Yang viral kemarin itu tarawih selesai 8 menit. Kebalikannya. Nah, ini jadi pertanyaan ini di masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang menolak, ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan. Nah, bagaimana sikap kita dengan fenomena seperti itu? Maka cukup kita kembalikan dengan dalil-dalil. Cukup kita tinjau daripada pendapat-pendapat ulama kita, begitu. Tidak usah kita yang ikut gaduh, begitu ya. Gara-gara kita melihat satu tempat ini begini, tempat ini kok beda, begitu. Akhirnya menyalahkan, tidak. Tapi kita berkiblat dengan pendapat ulama kita. Nanti kesimpulan di akhir insya Allah akan terjawab itu. Nah, kemudian ai fi qiraatihi wa ruku'ihi wa sujudihi. Ini dia. Kalau sholat sendiri, kalau sholat dengan jamaah yang mahsur tadi, silahkan sujudnya mau berapa lama, silahkan rukuknya mau berapa lama, silahkan bacaan Qur'annya mau berapa ayat yang dibaca, sepanjang apapun. Tapi ada syaratnya, malam yu'addid tatwil ila waswas. Jangan sampai melaksanakannya itu sampai hadir rasa khawatir. Was-was itu khawatir di dalam diri ketika sholat itu udah mulai ngambang-ngambang. Audaikil waktu, atau menyempitkan waktu, ya, lamanya waktu padahal kita masih butuh ini dan itu misal, tapi kita maksa untuk ikut. Kalau seperti itu, wa illa tarak. Kalau memang ada unsur-unsur itu, tinggalkan. Tidak usah dilakukan, itu maksudnya. Tapi kalau udah kayak Temboro itu udah jelas, sepakat. Pondoknya udah sepakat, ayo kita khatam satu malam di tarawih. Sepakat semua santri juga ikut. Nah, itu tidak masalah. Wa fil hadis, maka dalam hadis ini hasun ala mura'atil masalihil ammah. Yang diperhatikan pertama adalah anjuran di dalam menjaga, memperhatikan daripada kemaslahatan umum. Nah, ini untuk yang ghairu mahsur tadi. Yang kita perhatikan bukan karena biar kita sholat itu lamanya. Kalau di tempat-tempat yang ghairu mahsur, di kota, Masjid Al-Ikhlas sana, jangan kita lama-lamakan kalau kita jadi imam. Kenapa? Itu udah pasti. Orang kalau kita baca yang standar saja, itu udah menghayal kemana-mana. Apalagi kalau Ustaz Jul bacakan Yasin, dah ngambang kemana-mana pikiran. Begitu. Wa talaba fiqhil imam, dan dituntut pahamnya seorang imam. Maka ini derajat seorang imam ini yang sangat kita syukuri ya. Di Masjid Baitur Rahman ini saya sangat bersyukur, alhamdulillah. Masjidnya juga belum sebesar masjid-masjid yang lain, tapi orang-orang yang hadir di sini ya, di antaranya ada pengajar-pengajar, asatid dan sebagainya. Alhamdulillah ada kehadiran Ustaz Zulkarnain, Ustaz Sulaiman dan sebagainya. Saya sangat bersyukur kepada Allah. Makanya anak-anak kita, Pak, punya anak, minta ajarkan kepada beliau-beliau ini. Rugi, yang saya sampaikan nih. Rugi ketika kita ada tinggal di satu tempat, yang di tempat sekitar kita itu ada orang baik, tapi tidak membuat kita baik. Hati-hati, musibah itu. Rumah dekat masjid nih,
tapi tidak membuat kita datang ke masjid, itu musibah dari Allah. Dulu itu ada seorang laki-laki datang kepada seorang tabi'in, Hasan al-Basri. Ada pemuda datang kepada Sayyidina Hasan al-Basri, kemudian dia mengatakan, wahai imam, aku ini orang yang tidak pernah dikasih azab sama Allah. Aku tidak pernah dapat musibah dari Allah. Lancar aja urusanku. Padahal aku ini tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah melakukan ketaatan apapun. Tapi Allah tidak pernah ngazab aku, kata dia. Maka apa jawaban Imam Hasan al-Basri? Pernah sholat tahajud? Jawaban pemuda itu lebih lantang lagi. Jangankan sholat tahajud, imam, yang wajib 5 waktu itu tidak pernah aku lakukan, apalagi yang sunnah-sunnah, kata dia. Maka dengan senyuman Al-Imam Hasan al-Basri menjawab, itulah azab musibah yang paling besar Allah kasih sama kau. Kenapa? Dia tinggal di sekitarnya ada imam, ada orang yang ahli ilmu, masjidnya dekat rumahnya, tapi tidak membuat dia dekat kepada Allah, itu musibah. Di saat orang-orang angkat tangan, nangis-nangis, bertaubat kepada Allah, kau tidak merasakan nikmat itu, itulah musibah, kata Imam Hasan al-Basri. Jadi musibah itu, Pak, tidak hanya bentuknya tsunami. Bencana dari Allah itu tidak semata-mata longsor. Bencana dari Allah itu tidak semata-mata banjir bandang. Tapi bencana yang nyata itu, ketika kita di bulan Ramadan rajin buka Quran, tapi hari ini justru kita jarang buka Quran, itulah musibah. Kita kemarin rajin sholat malam, bangun malam di bulan Ramadan, begitu lepas bulan Ramadan, kurang lebih sudah hampir setengah bulan nih, tidak bangun malam lagi kita, musibah itu, Pak. Walaupun rezeki kita lancar, itu musibah dari Allah. Di saat orang-orang nangis, merasakan kerinduan, dekat kepada Allah, kita makin jauh dari Allah. Orang tidak peduli dengan hartanya. Nih, aku sedekah ke Masjid Baitur Rahman, ini untuk terobnya, ini untuk airnya, ini untuk ininya. Kita banyak harta, temenongnya nengok orang itu. Tak digerakkan hati kita untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Hati-hati, Pak. Jangan mau jadi pemain cadangan. Tahu ya, pemain cadangan kalau dalam sepak bola tuh mainnya itu untung-untungan. Tunggu yang pemainan intinya itu cedera baru kita masuk. Jangan mau kayak gitu. Jadi pemain inti. Jangan mau ketika ada orang ngangkat beras bagikan ke orang, kita cuma jadi penonton. Ikut. Kita punya harta, kasih ke masjid kita. Ana bukan orang yang banyak harta, Ustaz. Udah, apa yang kita punya? Ilmu tukang kita, bantu. Bertukang untuk masjid. Tak punya juga ilmu tukang, punya fikiran, punya pendapat, punya pandangan yang baik. Sampaikan pandangan kita untuk masjid kita, biar makin maju ke depannya. Harus ada ikut andil. Tidak bisa juga semua itu. Udah, jangan sampai yang terakhir nih tada. Apa itu? Jadilah pemakmur masjid kita. Itu paling terakhir sudah. Yang jangan dan yang paling bahaya, menjadi musuh masjid. Na'udzubillah. Makanya ajak saudara-saudara kita, Pak, anak-anak, istri kita mungkin, kalau memungkinkan, kalau tidak ya tidak usah. Anak lah itu biasanya. Tetangga kita ajak. Buat tak jadi masalah. Ustaz Sulaiman, saya sangat suka tak ngelihat buat brosur ini, masjid butuh ini, itu bagus sekali. Bahkan saya merasakan betul, alhamdulillah saya pribadi, Ustaz, saya punya orang tua lagi bangun pondok di Kalimas. Pondok Darul Furqan wa Da'wah, pondok tahfiz insyaallah. Ini udah jalan 40% pembangunan masjid dan asrama sekarang. Sedang mencari asatid untuk mengajar di sana. Dan innalillahnya saya diamanahkan jadi wakil di sana. Jadi mohon maaf Ustaz Sulaiman kalau ke depan saya jarang hadir dan sebagainya, memang banyak kesibukan yang harus diurus dan sebagainya. Dan ini pengen saya berikan juga motivasi kepada kita semua, Pak. Berdakwah bukan cuma harus duduk
mengajar di depan orang, tidak. Jalan dakwah kita ini banyak. Nolong agama Allah itu banyak cara. Tidak hanya semata-mata mengajar ini dan itu, tidak. Tidak hanya sekedar ceramah, tidak. Justru yang paling dipandang sama Allah adalah orang-orang yang berdakwah karena Allah di belakang layar. Contohnya seperti apa? Nyumbang masjid sekian juta tanpa ada orang yang mengetahuinya, padahal dia donatur terbesar. Masjid bagus, megah, tak diketahui siapa penyumbangnya. Itu jauh yang lebih Allah cintai ketimbang orang yang sibuk sana sini hanya sekedar cari muka untuk manusia. Ini mudah-mudahan tertanam dalam jiwa-jiwa kita mencari keridhaan Allah apapun profesi kita. Yang berdagang silahkan berdagang karena Allah. Yang profesinya sebagai petani dan sebagainya silahkan bertani karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir insyaallah, hadis ketiga, hadis terakhir di bab ini, dan akan mengeluarkan kesimpulan insyaallah dari fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kita ini yang memang justru membuat gaduh masyarakat. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diceritakan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini putra dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi pernah bersabda, kana yaqul, Nabi bersabda, salasatun la yaqbalullahu minhum shalah. Ada 3 golongan yang memang Allah tak terima salatnya mentah-mentah. Ini kata Rasulullah. Yang pertama, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Yang kedua, wa rajulun ya'ti shalah dibaran. Dan yang terakhir, wa rajulun i'tabada muharraran. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Mari kita simak bersama hadisnya. Salasatun la yaqbalullahu minhum shalah. Ada 3 golongan yang memang Allah itu tak terima salatnya mentah-mentah. Ai la tarfa'u salatahum ila sama. Jangankan diterima sama Allah, nembus langit pun tak ada. Nyampe ke langit pun tak ada pahala salatnya tuh. Bayangkan. Jangankan sampai ke Allah, nembus langit ya enggak. Siapa mereka? Qauluhu, yang pertama, man taqaddama. Ai amma qauman, siapa yang mengimami manusia. Wa hum lahu karihun, sedangkan jamaahnya itu tidak suka dengan dia. Nah, ini mari kita pahami bersama. Yang dimaksud tidak suka jamaah sama imamnya yang kayak mana? Ai mubghidun li ma'na mazmumun fihi syar'an. Mereka membenci imam tersebut karena secara nyata jamaah-jamaahnya tahu si imam ini adalah orang yang punya sifat mazmum, sifat tercela syar'an, menurut pandangan syariat. Kalau tukang-tukang ngelawak ya enggak lah. Macam saya ini kan tukang ngelawak lalu tak boleh jadi imam pula. Ya, orang-orang yang hobi membuat orang tertawa, bercanda itu tidak. Yang menurut pandangan syariat ini tercela. Contoh misal minum minuman keras. Jadi imam, orang tahu dia ini pemabuk. Jadi imam. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai nembus langit salatnya. Itu contoh ya, Pak. Masih banyak lagi hal-hal yang tercela menurut pandangan syariat. Ahli zina, tukang zina, maaf. Ya. Nah, yang seperti itu yang pertama. Kemudian haitsu innahum ra'au taksiran fi af'alihi, yang mana jamaahnya itu sudah pernah melihat kekurangan di dalam dirinya, di dalam perilaku sehari-harinya menurut pandangan syariat. Wa naqsan fi siratihi, dan kekurangan di dalam perjalanan hidupnya, sehari-harinya memang tak baik begitu. Wal imamah syafa'ah. Nah, imam itu orang yang bisa memberi syafaat untuk makmumnya. Gimana ceritanya orang mabuk ngasih syafaat sama jamaah?
Gimana ceritanya ahli zina jadi imam bisa ngasih syafaat? Itu maksudnya. Makanya secara pandangan syariat itu jangankan diterima oleh Allah, nembus langit pun enggak. Kecuali orang-orang tadi memang sudah bertaubat kepada Allah. Itu dia. Wala yastashfi'ul 'abdu illa biman yuhibbu. Ini dia. Dan tidak akan pernah bisa memberi syafaat seorang hamba kecuali seseorang yang dia syafaati atau yang mensyafaati itu ada kecintaan di dalam dirinya. Gimana ceritanya kalau jamaah tidak suka sama si imam mau ngasih syafaat? Tidak mungkin. Ini juga kias, Pak, kita kepada Rasulullah. Hari ini banyak orang yang ngaku cinta sama Rasulullah, minta syafaat Rasulullah di hari kiamat, tapi tak punya cinta. Cinta itu perlu bukti. Cinta sama Rasulullah, ikuti cara Rasulullah. Minumnya, makannya, jalannya, pakai bajunya, sholatnya, bicaranya, ikuti pelan-pelan. Tidak harus langsung totalitas, tidak. Yang ringan-ringan tuh, masuk WC, yang udah pernah kita bahas hadisnya tuh. Keluar WC, ya, pakai kaki apa doanya, ada lupa kali. Jangan pula kayak waktu itu dua-duanya dimasukkan, kaki kanan dan kiri. Nah, kalau yang ringan kayak gitu aja kita tidak bisa ngikut Rasulullah, apalagi yang lain. Kan begitu. Yang ringan saja kita susah ngikut Rasulullah, apalagi yang berat yang biasa dilakukan Rasulullah. Nah, pengen dapat syafaat Rasulullah, nanti lihat ya, orang-orang yang bertekak-tekak kaum-kaum minta syafaat Rasulullah, lihat di akhirat Nabi yang tanya balik, mana bukti cinta sama aku? Apa bukti cintamu kepadaku? Berapa banyak kau solawat kepadaku? Bagaimana cara minummu? Bagaimana cara jalanmu? Itu diperhatikan oleh Rasul nanti. Betul apa enggak kita pecintanya? Nah, jangan sampai kita menjadi pecinta-pecinta dusta. Buktikan, Pak. Pelan-pelan. Ikuti sunnah Nabi. Pakai baju masukkan dari yang kanan. Niatkan ittiba' bi sunnatir Rasul. Ngikut sunnah Nabi. Minum pakai tangan kanan, niatkan ittiba' bi sunnatir Rasul, ngikut sunnah Nabi. Pelan-pelan pakai sendal, masukkan dulu kaki kanan, niatkan ittiba' bi sunnah Rasul. Begitu. Kemudian waqtalafa fi imamatil mabghud. Nah, di sini ulama berbeda pendapat ya. Di dalam penilaian kepada imam yang dibenci oleh jamaah ini, hukum mengikutinya apa? Maka ulama menjawab faqil. Ada pendapat yang mengatakan tahrum, haram hukumnya berjamaah sama orang macam itu. Pemabuk tadi jadi imam, kita jamaah sama dia. Ulama mengatakan ada yang berpendapat haram, karena sudah jelas perilakunya yang tidak baik. Waqil, ada juga pendapat lain yang mengatakan tukrah, dimakruhkan hukumnya. Boleh kita sholat sama dia tapi makruh. Ya, hukumnya makruh. Wa qauluhu, kemudian yang ketiga, yang keberapa? Yang kedua ya. Tadi masih yang pertama. Yang kedua, wa rajulun ya'ti shalah dibaran. Orang yang melaksanakan sholat dibaran. Dibaran di sini maksudnya adalah ay ya'tiha ba'da fawati waqtiha wa idbarihi. Dia melaksanakan sholat sampai dah habis dah waktunya. Ya, banyak nih. Atau sengaja di ujung-ujung begitu orang muazzin nak azan maghrib, situ dia sholat asar. Begitu Masjid Baitur Rahman, as-salatu wassalamu alaik, dia baru Allah Akbar. Hati-hati, Pak. Suka ngahir-ngahirkan sholat dah dekat waktunya habis, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berbicara. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa rajulun i'tabada muharraran. Seseorang yang menganggap atau memperbudak orang yang sudah merdeka. Ini zaman dulu masih ada budak.
Ya, budak itu bukan Pontianak nih, budak-budak. Lain lagi. Budak zaman Rasul dulu, orang yang ditahan kemudian dijadikan budak, ada yang dimerdekakan. Nah, di sini maksudnya ayadul hurran, menghina, merendahkan orang yang sudah merdeka tapi masih dijadikan budak, begitu. Faja'alahu 'abdan lahu ta'addiyan wa dhulman, dan dia menjadikan budak tersebut ta'addiyan, secara paksa, wa dhulman, dan menzoliminya. Nah, ini hati-hati, orang yang macam itu tak diterima solatnya sama Allah. Fahada khasmullahi azza wa jalla, dan tiga golongan ini semuanya musuhnya Allah. Terang-terangan nih di sini, musuhnya Allah. Fala yanbaghi an yaqtadi bihi, maka tidak ada keharusan bagi kita untuk ikut kepada dia salat berjamaah. Artinya dia jadi imam kita, tidak ada. Kecuali tadi itu dia sudah betul-betul bertaubat kepada Allah. Wa fil bab, maka di bab ini, nah ini kesimpulan akhirnya, hasun 'alal ikhtiyaril imam. Ini yang pertama. Anjuran di dalam memilih imam. Kalau mau betul-betul, makanya kemarin juga udah saya sampaikan kenapa di masjid-masjid itu pakai jadwal, dicari ustaz. Memang dianjurkannya seperti itu. Ya, jadi imam juga harus ada kriteria, bukan soal siapa tua dan sebagainya. Mohon maaf nih saya sampaikan, Pak. Memang pandangan hukum seperti itu. Ya, bukan karena kita suka-suka kita, tidak. Bahkan saya pernah ke ujung Teluk Pak Kedai sana. Subhanallah. Ini main-main ke sana Ustaz Jul waktu itu. Begitu salat Isya-nya. Bacanya macam baca tilawatil Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Salat ini, Pak, bukan tartil lagi dah dipakainya. Orang Teluk Pak Kedai, ujung pelosok. Luar biasa. Kita yang muda malah bergegar. Kemudian berikutnya wa qaunuhu faqihan salihan. Nah, kriteria seorang imam itu harus faqihan wa salihan. Paham dia ilmu tentang salat, saleh, juga harus punya sifat baik. Karena ada juga, Pak, ahli zina tapi paham ilmu, itu ada. Ahli maksiat, ilmu agamanya banyak, itu ada. Sebaliknya juga begitu. Ada orang yang baik, soleh, tapi ilmu tak ada. Sekali sholat asal-asalan, sama juga tak beri. Jadi dua-duanya. Untuk jadi imam kita, tidak apa-apa. Ustaz Sulaiman menentukan cari imam sana sini, tak jadi masalah. Demi kemaslahatan jamaah kita. Begitu. Kemudian ghairu la'in wala harib min khidmati sayyidihi muraqiban lillahi ta'ala. Nah, punya rasa diawasi selalu oleh Allah. Ini imam kalau ciri-cirinya seperti itu. Muaddiyan li amanatihi, orang yang selalu konsisten melaksanakan amanah yang diberikan. Bukan ini ya, bukan khianat, bukan terkenal dengan sifat khianat. Mutakhalliqan bil mahamidi, dan dia memang terang-terangan berakhlak dengan akhlak yang baik. Nampak di mata kita itu zahirnya baik. Qad haddabathu salatuhu, dengan salatnya dia terdidik dirinya. Inilah yang dinamakan dalam Quran itu innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat kita yang mendidik diri kita menjadi baik. Itu dia kriteria imam itu. Fagharrasat fihi khaufullahi ta'ala, kemudian tertanam di dalam diri dia itu takut kepada Allah. Fa'abbahullah wa ahabbahul muslimun, baru yang terakhir cintanya kepada Allah kuat dan orang-orang manusia juga cinta kepada dia. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, untuk kesimpulan terakhir tadi itu, dengan fenomena yang membuat gaduh ya. Bahkan tuh di mana-mana tuh kemarin Ramadan lah khususnya tuh buka HP itu yang dilihat. Habis sahur dibuka HP itu lagi yang nimbul. Ya. Jadi seperti apa tanggapan kita seperti itu udah jelas tadi. Ya, bahkan sebelum-sebelumnya juga udah jelas terang itu, jangan sampai salat itu menghilangkan syarat dan rukun.
Artinya mau secepat apapun, jangan sampai syarat dan rukun sholat itu tidak terpenuhi. Maka udah jelas tidak akan sah sholatnya. Begitu. Ya kalaupun dia melakukan tidak memenuhi syarat dan rukun, maka otomatis sholatnya bukan batal, tetapi tidak sah. Gitu. Jadi tidak perlu gaduh lagi Pak ya. Tidak perlu kita ikut jadi netizen 628 nggak Ustaz. Nah, tidak usah ikut-ikut nambah dosa saja. Cukup kita berkiblat. Kalau ada fenomena aneh, kiblat kita tuh langsung cari ulama kita, cari kitab kita, cari ustadz kita, tanyakan. Jangan malah kita sama netizen sama-sama tak paham nih, beradu. Nah itu yang terjadi fenomena di akhir zaman. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah menjaga diri kita, jaga hati kita, jaga lisan kita, dan Allah jauhkan diri kita dari fitnah-fitnah akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Dipersilahkan. Ya, silakan. Dari yang berbentuk syariat ya. Iya. Jadi kalau secara zuhir nih Ustaz. Misalnya biasanya kalau kita di perjalanan atau apa gitu. Ada imam pakai celana panjang, pakai baju kaos, tak pakai kopiah misalnya kan. Nah, itu sholat itu juga. Sama-sama musafir juga lah katanya. Iya. Itu bagaimana Ustaz sikap kita? Sikap kita ikut imam atau enggak begitukah? Ya. Ya itu tadi, kalau di antaranya itu kan biasanya tempat-tempat yang memang tidak tertentu ya, ghairu mahsur. Di antaranya kalau kita jadi musafir, dan kadang yang kita mau sholat sama dia pun musafir juga begitu. Artinya betul-betul sama-sama enggak tahu. Nah itu udah pasti, apalagi pas jadi musafir jangan lama-lama sholat. Kalau bisa pakai yang 3 kul pakai. Begitu. Karena kita musafir, dan itu termasuk rukhsah Ustaz. Rukhsah bagi kita yang musafir untuk tidak berlama-lama dalam sholat. Jangankan bacaan sholatnya dipendekkan, rakaatnya pun disingkat, begitu kan? Dalam sholat ini nanti ada kita bahas itu. Sholat jamak, ya, jamak qashar, takdim, takhir dan sebagainya. Itu termasuk rukhsah. Dan adapun orang yang kita jadikan imam ya tidak jadi masalah. Pakai celana misalkan. Tapi kalau misalkan ada keraguan di dalam diri kita karena melihat zahirnya dia itu, misal zahir dari celananya memang kotor, misal khawatir ada najis dan sebagainya, nah itu tidak masalah, kita buat jamaah sendiri begitu. Tidak harus mengikut jamaah dari mereka. Tapi secara fikih ketika ada jamaah sedang berlangsung, maka kita harus ikut jamaah tersebut. Malah jangan buat jamaah sendiri begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang belum ba'diyah mungkin ba'diyah dulu boleh, Ustaz.